Halo Sobat Tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu film thriller yang cukup mengasyikkan dan penuh dengan cerita-cerita yang tidak terduga. Jadi jangan lupa siapkan cemilan, duduk manis, dan simak rangkuman film Cocaine Bear. Kamu sudah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Sebuah pesawat yang penuh dengan paket kokain sedang diselundupkan ketika pesawat mengalami kerusakan dan mulai jatuh. Penyelundup memasukkan paket kokain ke dalam beberapa tas ransel dan mencoba terjun payung untuk menyelamatkan yang dia bisa. Sayangnya kepalanya terbentur saat keluar dan jatuh hingga tewas. Narkoba, tas ransel, dan penyelundup yang tewas semuanya mendarat di hutan nasional Chatakoko Okone. Di sana ada seekor beruang induk yang besar menemukan salah satu paket narkoba ini dan melahapnya. Beruang ini akhirnya menjadi mabuk, teler, dan agresif. Dua orang pejalan kaki, yaitu Olaf dan Elsa, sedang mendaki dengan gembira melalui hutan. Mereka melihat beruang dari kejauhan yang bertingkah tidak biasa. Meskipun para pejalan kaki ini terpesona oleh perilaku beruang yang tidak biasa, mereka menjadi takut dengan cepat ketika beruang memperhatikan mereka dan mendekat dengan cara yang sangat agresif. Olaf mencoba menasihati Elsa bahwa orang tidak boleh lari dari beruang hitam, tetapi dia tidak mendengarkannya. Beruang dengan cepat menangkap Elsa yang melarikan diri dan mencabik-cabiknya di depan Olaf yang sedih. Sebelum akhirnya beruang kemudian mengikuti kupu-kupu yang melintas hingga masuk ke dalam hutan, meninggalkan Olaf yang berlumuran darah sendirian. Sementara itu, gembong narkoba yaitu Sid bertemu dengan orang suruhannya, David, dan mengatakan bahwa dia membutuhkannya untuk menyelidiki kecelakaan pesawat dan mendapatkan kembali narkoba mereka. Dia ingin David membawa putranya, Eddie. Di sini Eddie sangat terpukul dengan kematian istrinya baru-baru ini, dan Sid berharap bahwa perjalanan ini akan membantu Eddie untuk kembali ke jalan yang benar. David mencoba menghibur rekan senegaranya namun tidak berhasil. Kemudian ada orang bernama Sari, seorang ibu tunggal yang tinggal di dekat hutan, berbicara dengan putrinya yang masih remaja, Didi. Sari berencana mengajak Didi ke hutan pada akhir pekan itu untuk melukis air terjun, tapi dia mengatakan kepada putrinya bahwa dia malah ingin mengajak Didi ke Nashville untuk akhir pekan bersama pacar barunya. Didi mengatakan tidak apa-apa meskipun dia tampak tidak senang. Seorang detektif bernama Bob mendengar tentang kecelakaan pesawat dan penyelundup yang tewas, mengetahui bahwa penyelundup tersebut terkait dengan Sid, yaitu gembong narkoba yang dia sedang selidiki selama ini. Bob memutuskan untuk pergi ke hutan untuk menyelidikinya. Dia meninggalkan anjing barunya bersama rekannya Reba dan berangkat ke hutan. Keesokan paginya, Didi membolos sekolah untuk pergi ke hutan bersama sahabatnya yaitu Henry agar ia dapat melukis air terjun. Saat menyusuri jalan setapak, mereka menemukan paket besar kokain. Anak-anak membukanya dan bahkan memakannya beberapa suap. Kemudian tertarik dengan bau kokain, seekor beruang besar keluar dari hutan dan mengejar anak-anak. Penjaga hutan yaitu Liz mengenakan lipstik dan parfum mewah untuk mengantisipasi pertemuan dengan ahli satwa liar setempat yaitu Peter. Penjaga hutan bersenjata ini masuk ke dalam toko souvenir dan menemukan seorang remaja berandalan lokal yang dijuluki Vice. Vice mampu berbicara dengan manis untuk menghindarkan dirinya dari masalah. Sekolah Didi menelpon Sari untuk memberitahunya bahwa Didi tidak masuk sekolah. Sari menyimpulkan bahwa Didi pasti menyelinap ke hutan dan mengikutinya ke sana. Sari pergi ke pos penjaga hutan untuk meminta bantuan mengintip rayuan Liz pada Peter. Meskipun Liz berusaha mengusir Peter, Peter setuju untuk membantu Sari dan ketiganya pergi ke hutan. Liz berspekulasi bahwa Didi mungkin telah diculik oleh remaja setempat yang telah menjamret orang-orang di hutan. David dan Eddie berhasil mencapai hutan dan mereka berhenti agar David dapat membuang air kecil. Di sana ada geng remaja, Vest, Ponytail, dan Kid menghampiri David dan mencoba menodongnya. Kemudian David memukuli anak-anak itu meskipun salah satu dari mereka berhasil menusuk pundaknya selama perkelahian. David kemudian menemukan salah satu dari remaja tersebut membawa sebongkah besar paket narkoba kokain. Dia menyadarkan Kid untuk menanyakan tentang kokain tersebut. Kid mengakui bahwa mereka menemukan tas ransel yang penuh dengan paket besar kokain dan menyembunyikannya di sebuah gazebo di hutan. Mereka berencana untuk mengambilnya di malam hari sehingga mereka bisa menjualnya sendiri. David mengancam Kid hingga ia setuju untuk memimpin para gangster ke pavilion ke gazebo itu. Saat Liz, Peter, dan Sari menyusuri hutan, mereka menemukan paket besar kokain di semak-semak. Peter mengambilnya untuk diselidiki ketika mereka mendengar Henry yang ketakutan meminta bantuan. Mereka melihat Henry bersembunyi di sebuah pohon dan mengklaim bahwa seekor beruang mencoba membunuhnya. Liz dan Peter menertawakan klaimnya ketika beruang itu muncul dari hutan dan menganiaya Liz dengan cara menggigit pantatnya. Sari berhasil bersembunyi sementara Peter memanjat pohon lain. Peter membuka paket kokain itu untuk menemukan bahwa kokain itu di dalamnya memang betul-betul ada dan malah tumpah ke seluruh tubuhnya. Pakar satwa liar
menuduh Henry memberikan koin kepada beruang, yang kemudian dia membantah. Beruang mulai memanjat pohon untuk mencapai Henry, sementara Liz berjalan tertatih-tatih untuk mencari bantuan di pos penjaga hutan, meninggalkan yang lainnya. Beruang itu hampir mencapai Henry ketika mencium bau kokain pada Peter. Beruang itu mengabaikan anak itu dan memanjat pohon Henry untuk berlari ke pohon Peter. Beruang itu memanjat pohon Peter dan mencabik-cabik Peter, sementara Henry melompat ke bawah ke Sari dan keduanya lari lebih dalam ke hutan. Henry mengatakan bahwa ia melihat beruang itu menyeret Didi pergi, tapi ia masih hidup saat terakhir kali melihatnya. Mereka segera menemukan cat yang dibuang Didi dari ranselnya ketika dia diseret sehingga tim penyelamat dapat mengikuti dan menemukannya. Henry mengatakan bahwa ia melihat beruang itu menyeret Didi pergi, tetapi ia masih hidup saat terakhir kali melihatnya. Mereka segera menemukan jejak cat yang dibuang Didi dari ranselnya ketika dia diseret sehingga tim penyelamat dapat mengikuti dan menemukannya. Liz berhasil kembali ke pos penjaga hutan di mana ia menemukan Vance dan Ponytail sedang menggeledah. Tanpa menghiraukan para remaja itu, dia memanggil ambulans. Beruang itu segera muncul di kabin dan mencoba masuk. Liz menyuruh Ponytail untuk membuka pintu depan agar ia dapat menembaknya. Karena dia sedang terluka dan tembakannya itu buruk, Liz akhirnya secara tidak sengaja menembak kepala Ponytail dan membunuhnya. Beruang itu kemudian menerobos masuk melalui jendela dan menganiaya Vance. Bob tiba di hutan dan pergi ke pavilion. Dia menemukan tas ransel berisi paket kokain yang disembunyikan di atap pavilion dan mulai mencoba mencari jalan untuk naik ke atap. Sementara itu, seorang pria bersenjata yang tidak terlihat juga tiba di hutan. Dua pengemudi ambulans tiba di stasiun penjaga hutan dan menemukan Ponytail sudah meninggal di lantai. Mengungkapkan keterkejutannya karena Liz melaporkan kejadian tersebut sebagai gegar otak. Seorang petugas EMT menghampiri Liz yang hampir tidak sadarkan diri di lantai dan petugas lainnya membuka pintu lemari yang mengeluarkan darah. Di dalam lemari, petugas medis menemukan beruang yang sedang menggerogoti kepala Vance yang terpenggal. Beruang itu menerjang petugas medis dan menjepitnya di bawah pintu lemari. Petugas medis yang tidak terjepit berhasil menyeret Liz ke berangkar dan masuk ke dalam ambulans. Petugas medis kedua mengalihkan perhatian beruang dan berhasil melompat masuk tepat saat ambulans pergi. Beruang mengejar ambulans dan EMT kedua tidak dapat menutup pintu kendaraan yang melaju dengan kencang. Liz menembak beruang tersebut tetapi meleset dari setiap tembakannya. Beruang itu berhasil melompat ke dalam ambulans. Beruang itu mencabik-cabik EMT kedua dan menjatuhkan berangkar Liz dari ambulans dan membuatnya terguling-guling di jalan. EMT pertama panik dan menabrak pohon. Karena dia tadinya tidak sempat memasang sabuk pengaman, dia terlempar keluar dari kaca depan hingga mati. Beruang yang kebingungan kembali mengembara ke dalam hutan. Kit dan Eddie menjalin ikatan dalam perjalanan menuju pavilion. Dengan Kit membantu Eddie menemukan titik terang tentang istrinya yang telah meninggal. Ketika ketiganya tiba, mereka disergap oleh Bob yang terjebak di atap pavilion dengan tas ransel berisi paket narkoba. Dia memanjat pohon dan melompat ke atap pavilion, tapi tidak memiliki cara untuk turun. Para gangster dan detektif terlibat dalam pertengkaran dan ketika David mengambil pistolnya, Bob menembaknya dan membuat dua jari David putus. Yang mengejutkan mereka, beruang itu tiba-tiba muncul. Beruang itu memakan sebuah paket besar kokain di depan mereka. Beruang itu kemudian mendekati Eddie dan jatuh menimpanya, berguling-guling. Eddie menyadari bahwa beruang itu adalah perempuan. Reba tiba-tiba muncul dan membantu Bob mengendalikan situasi. Sementara itu, Didi terbangun di dalam gua beruang dengan kaki yang terluka. Dia melihat dia berada di dalam sana dengan dua anak beruang yang sedang makan kokain dari tas ransel yang dibawa ibu mereka ke dalam gua. Kembali ke pavilion, beruang itu akhirnya terbangun dan mulai mengancam semua orang yang ada di sana. Bob mengeluarkan sebongkah kokain dari ransel dan melemparkannya ke dalam hutan sehingga beruang mengejarnya. Anak itu melarikan diri, tetapi yang lainnya tetap tinggal. Tiba-tiba Bob ditembak oleh penyerang misterius. Kemudian Sid berjalan dan mengungkapkan dirinya sebagai penembak. Reba mengungkapkan bahwa diam-diam dia bekerja untuk Sid. Pengedar narkoba memaksa kelompok tersebut untuk masuk lebih dalam untuk mengambil paket narkoba itu dengan cara apapun yang mereka bisa, dengan catatan bahwa bosnya akan membunuh mereka karena mereka telah kehilangan begitu banyak paket narkoba, terlepas dari fakta bahwa itu adalah kecelakaan. Bob kehabisan darah di atap dengan pikiran terakhirnya adalah anjing peliharaannya dan kehidupan yang seharusnya mereka jalani bersama. Henry dan Sari bertemu dengan Olaf dan dia dapat membantu mereka melacak beruang ke gua. Olaf meninggalkan mereka di sana dan mereka masuk dan bertemu kembali dengan Didi. Mendengar keributan di bagian depan gua dan mengira itu adalah beruang, mereka mengikuti anak beruang dari pintu belakang. Jalan masuk belakang buntu di tebing dan belakang air terjun. Ternyata keributan yang mereka dengar di pintu masuk adalah Sid dan kelompoknya. Mereka masuk ke dalam gua dan melihat paket narkoba dan mengikutinya ke pintu belakang. Kecuali Reba yang tidak ingin berurusan dengan beruang lagi meninggalkan mereka untuk kembali ke mobilnya. Para gangster menabrak Sari dan anak-anak di air terjun dan Sid mengancam akan membunuh mereka. David dan Eddie akhirnya melawan Sid dan terjadilah baku hantam. Sebelum kebuntuan itu terselesaikan, beruang itu kembali dan menyerang. Sari meraih anak-anak dan melompat dari tebing ke dalam air di bawahnya. Eddie dan David segera menyusul meskipun David terserempet
peluru saat Sid menembak beruang tersebut. Sid menembak beruang itu beberapa kali dan beruang itu tampaknya mati. Namun ketika Sid mencoba mengumpulkan sendiri paket-paket narkoba, dia merobek sebuah tas. Kokain tersebut jatuh ke beruang dan membuatnya bangkit kembali. Cakar beruang yang besar merobek perut Sid dan kemudian anak-anaknya memakan ususnya. Semua orang-orang yang selamat melompat dari air terjun dan Sari, seorang perawat, mengobati David, menambal David dengan plester atau perban. Mereka kembali ke pos penjaga hutan dan menemukan Reba menunggu di sana. Dia menyuruh mereka semua untuk keluar dari sana dan dia akan menutupi jejak mereka. Reba juga memberikan anjing Bob kepada Eddie yang bersumpah untuk menjalani hidup yang lebih baik di masa depan dan membesarkan anjing tersebut. David sangat menghargai memiliki seekor hewan yang tidak kecanduan narkoba. Saat Sari dan anak-anak berjalan pergi, Didi mengatakan bahwa dia sekarang senang untuk pergi ke Nashville bersama ibu dan pacar barunya. Film ini diakhiri dengan pejalan kaki yang tidak terlihat dan tidak diketahui identitasnya mengambil foto beruang dan anak-anaknya. Ketika beruang tersebut melihat para pejalan kaki dan menyerang mereka, teks di layar mencatat bahwa mungkin masih ada paket narkoba di hutan hingga hari ini. Baiklah sobat tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.